Pengertian plagiat. Plagiat merupakan tindakan menculik, penciplak. Menurut Elsevier, bahwa yang dinyatakan plagiat jika ada unsur kesengajaan, namun jika tidak sengaja maka itu bukan masuk dalam kategori plagiat. Pada pasal 2 ayat 1, plagiat meliputi tapi tidak terbatas pada 1. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara menarik. 2. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara menarik. 3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. 4. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai. 5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara memadai. Peraturan di atas sangat berbeda dengan pemahaman tindakan plagiat sebelumnya, yaitu bahwa istilah, kata, kalimat, atau lainnya yang bersifat umum tidak termasuk tindakan plagiat meskipun tidak menyebutkan sumber kutipan. Kata dan kalimat ilmiah sangat terbatas jumlahnya dalam mengungkapkan sesuatu. Jika kita ubah kata dalam suatu kalimat, bisa mengubah makna. Menyadari kelemahan dari peraturan tersebut, maka dikti memberikan kemudahan berupa angka similaritas pada karya ilmiah yang lebih kecil dari 20% dapat diterima sebagai poin untuk kenaikan jabatan dosen. Jenis-jenis plagiat. Plagiarisme verbatim, yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya dengan memberikan kesan sebagai karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan. Plagiarisme parafrasa dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Plagiarisme frasa kunci hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari hasil tulisan aslinya. Berdasarkan pola yang digunakan, plagiat dibagi menjadi 3, yaitu plagiarisme total, plagiarisme parsial, dan autoplagiasi atau self-plagiarism. Plagiat total sama dengan plagiat verbatim, sementara plagiat parsial adalah menjiplak sebagian karya orang lain. Autoplagiasi adalah plagiat atas karyanya sendiri. Mengidentifikasi plagiat. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan plagiat menurut Clough tahun 2000 diterjemahkan oleh Novanta tahun 2019 sebagai berikut. 1. Penggunaan kosakata. 2. Perubahan kosakata. 3. Teks yang membingungkan. 4. Penggunaan tanda baca. 5. Jumlah kemiripan teks. 6. Kesalahan ejaan yang sama. 7. Distribusi kata-kata. 8. Struktur sintaksis teks. 11. Ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Self-plagiarism. Self-plagiarism atau autoplagiat adalah menggunakan karya sendiri tanpa melakukan teknik pengutipan yang lengkap dan benar. Self-plagiarism dinilai oleh sebagian ilmuwan sebagai tindakan melanggar kode etik. Self-plagiarism menipu pembaca dengan mengesankan bahwa tulisannya itu seolah-olah baru dan asli. Problematik plagiat. Definisi plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 hanya salah satu definisi dari sekian banyak definisi lainnya. Sebelum adanya peraturan tersebut, bahwa tidak akan dianggap plagiat jika kita menulis tentang hal-hal yang bersifat umum atau sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Tidak mudah memang untuk membuat definisi plagiat untuk semua bidang kegiatan manusia. Saat ini, banyak software yang dapat digunakan untuk mengecek tingkat similaritas suatu karya ilmiah. Klasifikasi plagiat. Anjari 2008.
Anjari 2019 membagi 3 tingkatan penyimpangan plagiat, yaitu kemiripan kurang dari 10 kalimat yang tidak bersifat umum sampai dengan kemiripan lebih dari 100 kalimat. Semua kemiripan di atas 100 kalimat diberi poin penyimpangan 1000 poin. Batas atas untuk poin penyimpangan 1000 poin ditetapkan demi memastikan tidak ada penjatuhan sanksi yang berlebihan ketika kemiripan yang ditemukan jauh melampaui ambang batas 100 kalimat. Fabrikasi dan falsifikasi. Dalam lampiran Permendagri nomor 17 tahun 2016 dijelaskan terdapat 3 perbuatan tercela dalam dunia ilmiah, yaitu fabrifasi atau membuat untuk menipu, falsifikasi atau mengubah untuk menipu, dan plagiarism. Fabrikasi adalah mengarang atau membuat data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah. Fabrikasi adalah tindakan yang mengada-ada dengan cara membuat klaim tentang data, informasi, pendapat, dan kondisi tertentu, tapi kenyataannya itu tidak ada. Teknik mengutip. Kutipan langsung adalah kutipan yang mengutip paragraf, kalimat, satu atau beberapa frase begitu persis sama dengan apa yang ditulis dalam karya ilmiah. Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, caranya adalah pertama, teks diketik dalam spasial tunggal, teks kutipan tidak dimasukkan dalam teks, tetapi ditempatkan pada tempat tersendiri. Untuk membedakan dengan teks, maka kutipan langsung tipe ini diketik agar menjorok ke dalam sekitar 5 ketukan dari kiri. Kutipan langsung seperti ini tidak diapit dengan tanda petik. Kita juga bisa mengutip dengan teknik pengutipan tidak langsung. Mengutip secara tidak langsung adalah mengutip ide atau gagasan asli penulis lain dengan cara menyimpulkan intisari ide atau gagasan dalam teks yang dikutipnya. Dalam hal ini, penulis harus membuat parafrase.